Pursuit of the Truth, Bab 2. Pegunungan yang rimbun dan hijau. Pegunungan ini membentuk rangkaian yang tampak membentang tak berujung di bumi, menyerupai punggung naga yang sedang berbaring. Deretan pegunungan itu menutupi dataran luas. Terdapat banyak jenis tumbuhan di pegunungan dan di dalamnya, bahkan lebih banyak lagi suara burung serta binatang buas. Terdapat 5 tonjolan tinggi yang membentuk 5 puncak gunung. Bentuknya seperti tangan manusia yang terangkat dengan jari-jari menunjuk ke langit, seolah ingin meraih langit. Di tengah salah satu puncak terdapat sebuah batu besar yang berlubang, dan seorang pemuda bersembunyi di bawah naungannya. Di sampingnya terdapat keranjang anyaman berisi tanaman obat yang menyelimuti area tersebut dengan aroma yang menyenangkan dan menyehatkan. Pemuda itu berwajah tampan, tetapi tubuhnya agak kurus, sehingga sekilas tampak rapuh. Ia mengenakan kemeja yang terbuat dari kulit binatang dan di lehernya ia mengenakan taring putih berbentuk bulan sabit. Rambutnya yang acak-acakan diikat dengan seutas jerami. Dia duduk di sana dengan gulungan yang terbuat dari puluhan kulit binatang di tangannya. Dia membacanya dengan penuh semangat dan sesekali menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dengan kata-kata yang tertulis di gulungan itu. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku berserker telah ada dan masih ada hingga saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan berserker dikenal sebagai berserker. Mereka dapat terbang di langit, memindahkan gunung, dan mengubah pasang surut di laut. Mereka yang memiliki tanda berserker dapat membaca masa depan dan memperoleh kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Saat pemuda itu membaca ini, dia menghela napas. Namun tanpa tubuh berserker, mustahil untuk menjadi praktisi seni berserker. Suming, sudah takdirmu bahwa kau hanya bisa memetik ramuan dan menjadi tabib biasa di suku. Menjadi praktisi yang mempraktikkan jalan berserker adalah mimpi yang mustahil bagimu. Pemuda itu mengejek dirinya sendiri dan meletakkan gulungan itu. Kemudian dia menatap ke kejauhan dan membiarkan pikirannya mengembara. Dia telah membaca gulungan itu berkali-kali. Dia mungkin tidak bisa menghafal isinya dari belakang, tetapi dia tetap mengenalnya seperti telapak tangannya sendiri. Langit itu bulat dan bumi itu datar seolah tak berujung, tak memiliki batas. Saat Suming membacakan teks itu dengan gumaman lembut, ia mulai membayangkan dunia yang digambarkan dalam gulungan itu. Perlahan, langit menjadi gelap, dan awan gelap mulai terbentuk di langit. Angin di sekitarnya juga membuat udara menjadi lebih lembab. Saat bertiup melewati pepohonan dan dedaunan, angin tersebut menciptakan suara gemerisik. Ketika Suming melihat awan gelap di langit, dia terdiam sejenak. Ramalan tetua menjadi kenyataan. Air liur naga kegelapan benar-benar dapat ditemukan hari ini. Mata Suming berbinar dan dia berdiri dengan cepat, mengumpulkan gulungan itu ke dadanya. Dia meraih keranjang dengan tangan kirinya dan menyandangnya di punggung. Kemudian, dengan gerakan lincah, dia meraih tali dan mendaki menuju puncak gunung. Tubuh pemuda yang lemah itu melesat maju dengan kekuatan yang luar biasa. Ia bergerak seperti kera. Hanya dengan beberapa lompatan, ia sudah berhasil menempuh jarak puluhan meter. Awan gelap di langit datang seperti gelombang dan meraung saat mendekat. Seolah-olah murka para dewa telah diturunkan ke pegunungan. Awan gelap menutupi langit sepenuhnya seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Mereka menyelimuti daratan dalam kegelapan dan awan-awan itu mendekati pegunungan dengan cepat. Suming mendaki lebih cepat lagi. Tepat ketika awan gelap menyebar di atas pegunungan, dia mencapai tempat beberapa puluh kaki dari puncak gunung. Sebuah batu berbentuk aneh ada di sana. Namun, meskipun tampak aneh, batu itu masih terlihat seperti terbentuk secara alami. Bagian tengah batu itu berongga dan ada banyak lubang seukuran kepalan tangan yang tersebar di bagian permukaan lainnya. Seolah-olah Raja Ular Piton telah menancapkan dirinya di pegunungan itu. Di bawah batu misterius itu terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti taring yang tampak menakutkan. Anehnya, batu itu merupakan tonjolan gunung, sehingga tampak seperti menggantung di udara. Sangat sulit untuk memanjat batu itu kecuali seseorang bisa terbang. Suming memegang tali di tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya ia mengambil botol kecil dari keranjang. Ia menggigitnya dan perlahan-lahan bergerak maju ke arah yang berlawanan dari batu misterius berbentuk taring itu. Ia bergerak hingga tali yang dipegangnya begitu tegang sehingga condong ke arahnya, lalu meraih dinding gunung dan menempelkan tubuhnya ke dinding tersebut. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan memandang awan gelap di angkasa.
Matanya bersinar dan tubuhnya tetap tenang. Setelah beberapa saat, awan menutupi langit sepenuhnya dan guntur bergemuruh. Suaranya begitu dahsyat hingga ia merasa hampir tuli. Angin mulai bertiup tanpa ampun, seolah-olah mencoba menerbangkan pegunungan dari tanah. Buku jari Suming sudah memutih karena berpegangan pada gunung di tengah badai, tetapi ia tetap tak bergerak. Kekuatan terpancar dari matanya saat ia terus menatap langit. Topan itu semakin kuat, tumbuhan di pegunungan bergoyang tak berdaya diterpa angin. Suara anginnya mirip dengan raungan binatang buas yang besar. Banyak ranting patah dan daun kering beterbangan di udara, membuat seluruh tempat dipenuhi ranting dan daun yang menari-nari liar di udara. Beberapa cabang yang lebih besar dan bahkan hewan-hewan kecil terangkat oleh topan dan kemudian terlempar jauh. Jeritan kesakitan mereka diredam oleh suara angin. Suming tidak akan bertahan lebih lama lagi di tengah topan itu. Langit sepenuhnya tertutup awan gelap. Diiringi suara guntur, tetesan hujan besar turun dari langit. Pada saat itu, seolah-olah dunia diselimuti tirai air raksasa. Hujan terus berlanjut dan semakin deras setiap saat, tetapi Suming memegang erat tali yang basah kuyup dan menempelkan tubuhnya dengan kuat ke dinding gunung. Dia tidak melakukan apapun untuk menghindari basah kuyup oleh hujan dan tetap diam seperti biasa. Matanya tertuju pada batu misterius di atas batu berbentuk taring itu. Waktu yang tidak diketahui berlalu dan hujan terus semakin deras. Dunia diselimuti hujan dan kabut. Di bawah guyuran hujan, batu berbentuk taring yang ditatap Suming mulai mengeluarkan cairan hitam. Cairan hitam itu bercampur dengan air hujan dan membentuk aliran yang mengalir ke bawah. Ketika Suming melihat ini, matanya dipenuhi kegembiraan namun ia tetap diam sampai sekresi cairan hitam itu secara bertahap melambat dan akhirnya berubah menjadi warna emas yang mengesankan. Suming menyipitkan matanya dan tanpa ragu, ia melepaskan cengkeramannya dari dinding gunung. Saat ia meluncur turun, ia mengeluarkan botol di mulutnya dengan tangan kanannya. Tali di tangan kirinya sudah diposisikan secara diagonal sejak awal. Ketika dia melepaskan pegangan dari dinding gunung, seluruh tubuhnya terayun dengan kekuatan tali dengan kecepatan yang menakutkan menuju batu berbentuk taring itu. Suming tiba di samping batu berbentuk taring yang tampak melayang dengan bantuan tali tepat saat guntur berikutnya bergemuruh di atas kepalanya. Ini disebabkan oleh kemiringan tali yang sangat besar dan ketepatan posisinya. Dengan tangan kirinya, ia memegang tali dan dengan tangan kanannya ia memegang botol. Ia dengan cepat meletakkan botol di bawah batu berbentuk taring saat mendekatinya. Dalam waktu singkat ketika tali mencapai puncak ayunannya dan mulai kembali, ia berhasil mengisi setengah botol dengan cairan emas. Namun, tepat pada saat itu, dia mendengar teriakan melengking. Makhluk-makhluk mirip kelabang hitam seukuran 4 atau 5 lengan merayap keluar dari banyak lubang di batu misterius itu, menerkam Suming dengan ganas, yang masih tergantung di udara. Suming sama sekali tidak terkejut. Saat makhluk-makhluk mirip kelabang itu muncul, dia melepaskan pegangannya pada tali dan membiarkan tubuhnya jatuh dengan kecepatan yang mengerikan, menghindari serangan mereka. Xiao Hong, Suming terjatuh di udara dengan cepat dan tubuhnya kaku saat merasakan badai menerjang tubuhnya dengan ganas seperti pisau tajam. Sekalipun dia menghindari makhluk-makhluk itu, dia tetap akan hancur berkeping-keping jika jatuh ke tanah. Namun ia tidak takut. Sebuah bayangan merah melesat maju dari tebing di samping menuju tubuh Suming yang jatuh terikat seutas tali. Bayangan itu mencengkeram Suming begitu sampai di dekatnya. Bayangan merah itu adalah seekor monyet kecil berwarna merah. Ia menyeringai dan matanya penuh semangat. Pria dan monyetnya jatuh di tebing di suatu tempat di bawah gunung bersama dengan tali. Itu adalah tebing yang sama tempat Suming membaca beberapa saat yang lalu. Mata Suming akhirnya dipenuhi rasa gugup dan dia segera menyingkirkan botol kecil yang dipegangnya. Xiao Hong, kita harus lari. Aku terlalu banyak meminum air liur naga hitam kali ini. Hah, apa itu di tanganmu? Saat Suming berbicara, dia melihat sepotong kecil batu hitam di cakar monyet itu. Tatapan monyet itu langsung menjadi tajam dan ia menyembunyikan cakarnya di belakang punggungnya, mendesis ke arah Suming. Suming tidak mempedulikannya dan segera berjalan beberapa langkah ke depan sebelum melompat dan meraih seutas tali. Ia jatuh dengan cepat bersama monyet itu. Di belakang mereka, suara melengking memenuhi langit dan makhluk-makhluk hitam mirip kelabang itu mengejar sambil meluncur menuruni dinding gunung.
Mereka seperti garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh menuruni dinding tanpa henti mengejar duo tersebut. Monyet kecil berwarna merah itu mendesis ke arah Suming dan terus bergerak di tubuhnya. Sesekali, ia akan menoleh ke belakang untuk melihat makhluk-makhluk mirip kelabang yang mengejarnya, dengan tatapan penuh teror dan amarah. Ini bukan kali pertama kita kabur. Naga kegelapan itu toh tidak akan turun gunung, jadi berhentilah berpura-pura. Aturannya sama, aku akan memberimu setengah dari air liur naga kegelapan. Meskipun Suming melarikan diri dengan kecepatan yang mengesankan, ada nada malas dalam suaranya. Begitu dia berbicara, monyet itu langsung tersenyum, menunjukkan dengan jelas bahwa itu hanya berpura-pura. Pria dan monyet itu sudah mengenal pegunungan tersebut. Entah mengapa, naga kegelapan tidak akan pergi ke tempat-tempat tertentu, melainkan lebih memilih untuk melewatinya. Oleh karena itu, meskipun Suming dan monyetnya tidak secepat naga kegelapan, mereka terkadang memilih untuk melompat ke bawah dan berpegangan pada tali yang ada di jalan. Setelah melakukannya beberapa kali, mereka berhasil melarikan diri dari puncak gunung dan menghilang ke dalam hutan. Seperti yang diperkirakan, naga kegelapan tidak berani keluar dari pegunungan. Setelah beberapa kali berteriak marah, mereka kembali ke puncak gunung dengan enggan. Awan gelap itu pergi secepat kemunculannya. Setelah beberapa jam, pegunungan kembali normal saat awan gelap itu pergi dan bergerak lebih jauh ke bawah. Suming dan monyet itu berjalan menuju perbatasan hutan. Saat itu, hari sudah malam. Terlihat bola-bola api redup di kejauhan, semuanya milik suku Suming. Aku sudah memberimu bagianmu, dan kau masih mau lagi. Suming masih basah kuyup saat keluar dari hutan, tetapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis sambil memperhatikan monyet yang mengikutinya dengan mata penuh harap. Monyet ini sangat cerdas. Suming menemukannya secara tidak sengaja 3 tahun lalu ketika ia menjelajah ke pegunungan. Mereka bahkan sempat bertengkar kecil di awal, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi sahabat terbaik. Monyet itu berkedip dan menggaruk wajahnya, menunjukkan sedikit keraguan. Namun dengan cepat ia menyerahkan batu hitam yang dipegangnya sebelumnya kepada Suming dan mengeluarkan beberapa jeritan, menyampaikan niatnya untuk menukar batu itu dengan air liur naga kegelapan. Baiklah, aku akan memberimu sedikit lagi, tapi aku tidak mau batu bodoh itu. Kau bisa menyimpannya. Suming tersenyum dan mengeluarkan botol kecil dari keranjang sebelum memberikannya kepada monyet itu. Monyet itu dengan cepat mengambilnya dan meminum seteguk. Begitu melakukannya, kebahagiaan total terpancar di wajahnya. Monyet itu bahkan sedikit terhuyung dan bersendawa. Ia melemparkan batu-batu hitam beserta botol kecil itu kembali ke Suming dan terhuyung-huyung kembali ke hutan. Suming menatap botol kecil yang setengah kosong itu dan tersenyum tipis. Setelah memasukkannya kembali ke dalam keranjang, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke batu hitam itu.